Selamat pagi, perkenalkan, saya Fasya Wismanita. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang koreksi fiskal. Izinkan saya share screen terlebih dahulu untuk materi yang nanti kita bahas. Koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah penyesuaian untuk menyesuaikan laba komersial agar sesuai ketentuan perpajakan. Rumusnya adalah laba komersial plus minus koreksi fiskal menghasilkan laba fiskal. Penghasilan neto fiskal. Dasar hukum utama mencakup Undang-Undang HPP, Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan peraturan pelaksanaan yang mengatur penghasilan, biaya penyusutan. Penyebab selisih laba. Perbedaan laba komersial dan fiskal timbul karena aturan akuntansi berbeda dengan aturan perpajakan serta perlakuan atas pendapatan atau biaya yang tidak identik. Biaya yang diakui secara SAK bisa tidak diperkenankan dikurangkan fiskal. Begitu juga sebagian pendapatan dikenai pajak final atau bukan objek pajak sehingga tidak menambah laba fiskal. Perbedaan metode penyusutan amortisasi juga menjadi koreksi fiskal positif versus negatif. Koreksi positif bertujuan menambah laba fiskal. Contoh umum denda pajak, sumbangan yang tidak memenuhi syarat dan PPh badan yang perlu disesuaikan. Efeknya adalah peningkatan laba fiskal yang lagi dipresentasikan pada rekonsiliasi. Koreksi negatif bertujuan mengurangi laba fiskal. Contoh umum pendapatan bunga deposito yang dikenai PPh final, penyusutan fiskal lebih besar dari penyusutan akuntansi. Efeknya adalah penurunan laba fiskal yang perlu dikoreksi dalam rekonsiliasi. Alur rekonsiliasi fiskal. Siapkan laba rugi, identifikasi pendapatan, identifikasi biaya, cocokkan akun pajak, dan langkah berikutnya melibatkan koreksi positif atau negatif hingga PKP. Proses rekonsiliasi fiskal, siapkan laba rugi, identifikasi pendapatan, identifikasi biayanya, cocokkan dengan perpajakan, dan menjadikan koreksi positif. Koreksi contoh, studi kasus pada PT Maju Jaya Abadi. Potongan trial balance mencakup sumbangan 50 juta dengan dan denda pajak 25 juta, koreksi positif. Penyusutan komersial 220 juta dengan fiskal 260 juta. Koreksi negatif 40 juta. Pendapatan bunga deposito 45 juta, koreksi negatif. Jumlah koreksi positif 385 juta, koreksi negatif 103 juta, koreksi bersih 385 juta, dikurangi 103 juta. Hindari kesalahan PKP. Kesalahan umum, beberapa biaya dikira boleh dikurangkan semua tanpa kajian. Hal ini menyebabkan ketidakakuratan PKP dengan mengabaikan perbedaan pajak final versus tidak final. Koreksi positif atau negatif sering salah diklasifikasi. Misalnya denda pajak dianggap biaya, padahal seharusnya dikoreksi sesuai peraturan. Pencegahan praktis, tentunya biaya yang boleh dikurangkan secara jelas, pisahkan dari yang tidak boleh, tetapkan dasar hukum dan status final non-final sejak awal rekonsiliasi. Kelompokkan koreksi positif dan negatif secara konsisten dan menggunakan pedoman permanen versus temporer untuk akurasi yang lebih baik. Rangka rekonsiliasi fiskal, susun laba rugi, identifikasi koreksi, susun rekonsiliasi, hitung PKP PPh, tandai perbedaan, dan ringkasan rekomendasi. Buat ringkasan temuan dan rekomendasi ketentuan. Demikian bisa saya sampaikan sebagai penutup. Keberhasilan rekonsiliasi fiskal bergantung pada pemahaman dasar hukum dan praktek yang tertata. Anda kini mampu membedakan koreksi positif atau negatif serta permanen dan temporer, mengikuti langkah praktis dan menghindari kesalahan. Terapkan prosedur rekonsiliasi pada data usaha PPh, badan. Terima kasih dan saya.